Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi Wulandari. Saya adalah menti dari program studi independen bersertifikat batch 5 pada PT Sita CRP Indonesia dengan NIC CP138. Saya juga merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya dengan program studi D4 Akuntansi Sektor Publik. Pada hari ini saya masih akan membahas mengenai modul dari software audio versi 16. Pada video ini, saya khusus akan membahas mengenai modul manufaktur. Kalau kita sudah bicara mengenai manufaktur atau manufacturing, artinya kita sudah sampai ke dalam proses produksi dalam perusahaan. Nah, di mana modul manufacturing ini adalah modul ERP bisnis yang mengelola semua proses manufaktur perusahaan, mulai dari bahan mentah hingga produk jadi yang siap untuk dijual. Jadi, dalam proses procurement yang membeli bahan mentah kepada vendor, nah bahan mentah ini akan diolah dalam proses manufacturing dalam beberapa tahap produksi hingga menjadi produk jadi. Nah, produk jadi inilah yang akan menjadi produk yang siap untuk dijual sehingga akan menghasilkan laba bagi perusahaan. Modul ini juga dapat digunakan untuk melacak setiap aspek produksi, memudahkan untuk membuat jadwal produksi dan memenuhi tenggat waktu. Modul ini juga menyediakan alat untuk mengelola inventaris dan kontrol kualitas serta analisis biaya dan pengembangan produk. Jadi modul manufacturing ini sangat menjadi solusi bagi sebuah perusahaan dalam hal ERP-nya yang memungkinkan manajemen yang efisien dari setiap proses manufaktur ini akan terjadi untuk memastikan produktivitas serta output yang dihasilkan dari perusahaan tersebut akan berkualitas tinggi. Kemudian di sini ada manfaat dari modul manufacturing. Jadi ada beberapa manfaat yang saya jelaskan. Yang pertama yaitu proses produksi yang tepat waktu. Nah, selain dalam modul manufacturing ini waktu atau jadwal ini sudah ditentukan secara otomatis. Nah, di sini dapat mempermudah juga bagi staf untuk memenuhi order dari pelanggan itu menjadi lebih efisien. Yang kedua di sini ada pelaporan yang akurat. Nah, jadi dalam manufacturing ini juga akan mengelola seluruh biaya produksi dalam sebuah perusahaan, mulai dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, sampai biaya overhead pabriknya. Nah, yang kedua, di sini ada inventaris dan procurement terkontrol. Nah, jadi, melalui modul manufacturing ini, ia akan memantau seluruh secara real time stock level dalam sebuah perusahaan. Jadi, nantinya proses procurement itu akan secara otomatis dilakukan ketika inventory atau inventaris ini akan mulai habis. Dan yang terakhir ada kalkulasi WIP otomatis. Nah, WIP di sini adalah work in progress. Nah, sehingga WIP ini juga terintegrasi dengan sistem akuntansi. Nah, selanjutnya fitur-fitur dalam modul manufacturing. Sama halnya seperti modul-modul lainnya dalam audio versi 16, modul manufacturing ini juga menyediakan berbagai fitur. Yang pertama ada multiple bill of material, yang kedua bill of material type kit atau manufacturing order, yang ketiga ada by product, yang keempat ada unbilled order, yang kelima ada work center, yang keenam ada work order, yang ketujuh ada manufacturing order, yang kedelapan ada scrap order, yang ke-9 ada repairs, dan yang ke-10 ada routing. Nah, ya dari ke-10 fitur ini, fokus kita di sini hanya akan membahas 2 fitur. Nah, yang pertama yaitu bill of material type kit, dan yang kedua ada work center. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan sekaligus tutorial dalam menggunakan kedua fitur tersebut. Untuk pembahasannya, kita akan lakukan satu persatu sebagai berikut. Oke, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur modul manufacturing bill of material type kit. Jadi perlu kalian ketahui bahwa bill of material saja itu adalah daftar bahan mentah atau bahan serta jumlahnya yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk akhir jadi. Nah, jadi seseorang itu harus bisa membuat atau memilih bill of material yang cocok untuk sebuah produk dari daftar bill of material saat membuat pesanan manufaktur untuk produk tersebut. Nah, sementara untuk bill of material type kit
atau manufacturing order ini akan membantu menjual set produk sebagai kit. Nah, kit di sini artinya jenis bills of material tersebut tetapi tidak dirakit maupun digabungkan. Jadi seseorang itu dapat mengatur bill of material sebagai kit sehingga stok barang yang sesuai dengan inventaris itu akan disesuaikan saat kita membuat pesanan penjualan untuk produk tersebut. Nah, untuk menggunakan fitur bill of material type kit ini akan saya tunjukkan caranya sebagai berikut. Jadi sebelum kita ke halaman Odoo untuk membuat bill of material type kit, nah di sini saya sudah menyiapkan skenario yang akan menjadi panduan dalam membuat bill of material type kit tersebut. Nah di sini saya akan membuat sebuah produk yaitu lampu meja tipe A yang memiliki dua komponen, yaitu komponen lampu tipe A dan kaki lampu tipe A. Nah masing-masing komponen memiliki beberapa bagian yaitu kap lampu, bola lampu, kabel dan steker untuk lampu tipe A. Nah sementara komponen kaki lampu tipe A ini memiliki papan, mur, dan cat warna coklat. Nah, untuk ke penerapannya kita langsung saja ke halaman Odoo. Jadi kita langsung saja tentunya untuk masuk ke halaman Odoo menggunakan database, email, dan password. Nah, di sini saya akan masuk menggunakan Odoo SOD. Saya langsung login saja. Nah, ini kita sudah berhasil login ke halaman Odoo. Ini kita langsung saja ke home menu dan pilih modul manufacturing. Nah, tentunya modul manufacturing ini akan muncul di home menu kalau kalian sudah mengaktifkannya. Kalau belum, kalian tinggal pergi saja ke apps, kemudian nanti ada activate. Kalian tinggal klik saja activate di modul manufacturing, seperti mengaktifkan modul Odoo pada umumnya. Nah, di sini saya sudah mengaktifkan, jadi saya tinggal pilih saja untuk modul manufacturingnya. Nah, ini kita sudah berada ke halaman modul manufacturing. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat bill of material type kit. Ya, yang pertama, kita harus pergi ke side menu product. Nah, di sini ada yang namanya bills of material. Kita pilih. Nah, setelah itu, kita akan membuat bills of materials baru. Nah, kita pilih button new di sini. Bills of materials yang pertama yang akan kita buat di sini adalah nama produknya. Nama produknya seperti skenario tadi yang akan kita buat pertama yaitu lampu meja tipe A. Nah, kita tuliskan di sini nama produknya lampu meja tipe A. Kalau barang atau produknya ini sudah terbuat, kalian tinggal pilih saja. Kalau belum, kalian tinggal pilih create ini. Sini saya sudah ada yang terbuat. Ini untuk lampu meja tipe A. Kemudian untuk produk variannya sama seperti produk, yaitu lampu meja tipe A juga. Nah, di sini untuk BOM type ini tetap kita pilih manufactured this product. Kenapa? Karena meskipun ini tipe kit, tapi untuk produknya kita tetap pilih BOM type untuk manufacturing this product. Sementara kalau nanti ingin memasukkan komponen-komponennya seperti lampu tipe A dan kaki lampu tipe A, itu baru kita masukkan kit. Nah, untuk nama produk ini kita masukkan dulu manufacture this product. Dan di sini kita pilih kuantitinya, misalnya saya mau pilih 50. Nah, kemudian kita mulai masukkan komponennya. Kita lihat, nah ini komponennya tadi kan ada dua, lampu tipe A sama kaki lampu tipe A. Nah, kita di Odoo kita juga masukkan begitu, kita klik di add align. Kita pilih yang pertama tadi kan lampu tipe A. Lampu tipe A, nah kita pilih. Kemudian yang kedua tadi komponennya ada kaki lampu tipe A. Kita pilih juga kaki lampu tipe A. Nah, ini kita sudah memasukkan komponennya, dua komponen. Nah, di sini kita masukkan kuantitinya. Ini kalian bebas juga ingin masukkannya berapa. Saya di sini masukkan 100 unit. Kita pilih 100. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa langsung menyimpannya di sini. Ingat ya, untuk produk di sini kita pilih manufacture this product. Nanti akan saya jelaskan untuk ininya, untuk komponennya. Nah, ini kita sudah simpan. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke bills of material. Nah, yang selanjutnya kita harus membuat bills of material komponennya tadi. Kan ada dua komponen. Nah, kita masing-masing buat bills of materialnya. Kita klik new kembali. Nah, bedanya yang di sini tadi bukan nama produk, melainkan komponen. Komponen yang pertama tadi kan lampu tipe A. Nah, kita di sini isikan lampu tipe A.
kita pilih lampu tipe A. Nah, ini lampu tipe A. Kemudian produk variannya juga sama. Nah, untuk kuantitinya saya isi 100. Nah, yang bedanya di sini untuk komponen kita pilih BOM type-nya KIN. Kalau produk tadi kan manufactured product. Nah, untuk komponen kita pilih KIN. Ini ada company saya kita biarkan saja. Nah, kita mulai masukkan nama per komponennya. Ini add line, kita klik. Nah, yang kita masukkan di sini adalah bagian-bagian dari komponen tersebut. Ada kap lampu, bola lampu, kabel, dan steker. Nah, kita mulai masukkan. Kita masukkan kap lampu. Kap lampu yang kedua di sini ada bola lampu, kemudian ada kabel, dan terakhir itu tadi ada steker. Nah, kita masukkan juga untuk kuantitinya. Untuk kuantiti kap lampu ini saya 100, untuk bola lampu juga 100, untuk kabel saya mau 200. Nah, sementara untuk stiker ini saya isikan 100 saja. Nah, ini sudah selesai, sudah diisi semua. Ingat ya, ini kit, karena komponen ini kit. Nah, kita save kembali. Nah, kita kembali lagi ke Bills of Material. Kita buat Bills of Material komponen yang kedua. Kita tinggal klik New kembali. Nah, di sini komponen yang kedua tadi kaki lampu tipe A. Artinya kita tulis di sini kaki lampu tipe A. Kemudian produk variannya juga kaki lampu tipe A. Kuantitinya bebas ya, saya isi 100. Nah, kemudian BOM type-nya juga kit ya, karena ini merupakan komponennya. Kemudian ada company, kita biarkan saja. Kita masuk ke komponen, klik add line. Kita lihat di sini tadi ada papan mur cat warna coklat. Kita masukkan ketiga barang tersebut. Kita tulis papan. Di sini ada mur tadi. Kemudian cat warna coklat. Nah, kita masukkan juga untuk kuantitinya. Di sini saya masukkan kuantiti ini 200, mur ini mungkin 400. Ini cat warna coklat ini mungkin 100 saja. Nah, ini kita sudah selesai. Ini juga BOM type-nya kit. Kita klik save. Nah, ini sudah selesai. Kita kembali ke Bill of Material. Nah, ini lihat ya perbedaannya. Kalau untuk produk, BOM type-nya ini manufactured this product. Kalau untuk komponen, itu BOM type-nya itu kit. Beda lagi kalau BOM biasa, bukan tipe kit. Kalau BOM biasa, semuanya itu manufactured this product. Karena kita mau buat kit, jadi komponennya kita buat kit. Nah, kemudian untuk melihat apakah BOM kita ini sudah berhasil kita buat, kita langsung saja pergi ke bagian side menu operation, kemudian kita pilih manufacturing orders. Kita ingin mencoba membuat manufacturing orders baru, kita pilih button new. Nah, kita di sini tinggal masukkan saja produk. Nah, produk ini yang ingin saya lakukan manufacturing order ini ialah lampu tadi yang sudah saya buat bill of materialnya. Saya pilih lampu meja tipe A. Nah, jadi ini akan langsung terotomatis bill of materials-nya, schedule-nya, responsible-nya bisa dirubah. Kalau responsible-nya misalnya saya mau ke bulan. Nah, kemudian untuk lihat di sini, perhatikan komponennya. Kalau kit yang muncul di sini adalah bagian-bagian dari dua komponen tadi, yaitu kap lampu, bola lampu, kabel, stiker, papan mur cat coklat. Nah, ini tidak dirakit. Kan sesuai dengan pengertiannya, kalau BOM type kit ini dia tidak dirakit, jadi melainkan yang muncul di sini adalah per bagian dari komponen tersebut. Beda dengan BOM biasa. BOM biasa nanti akan munculnya itu sudah dirakit. Nah, kita mau lihat, kita save dulu misalnya. Nah,
Ini kan kita sudah selesai, ini artinya sudah berhasil untuk membuat BOM type kit. Nah, saya ingin menunjukkan bagaimana kalau saya membuatnya BOM type BOM yang biasa. Kita kembali ke Bills of Material. Nah, kalau untuk BOM yang biasa, saya ingin menunjukkan perbedaannya ya teman-teman. Jadi kita pilih komponennya itu tetap manufacture this product. Kemudian kita kembali lagi ke Bills of Material. Kita ke kaki lampu, kita ubah ke manufacture this product semua ya. Yang dari semulanya kit, kita rubah ke manufacture this product. Nah, ini sudah selesai kita rubah. Nah, kita pergi ke operation, kita buat manufacturing order yang baru. Nah, ini kan tadi kit ya teman-teman. Nah, gimana kalau kita buatnya, saya ingin buatnya yang ini nih, yang BOM biasa. Kita klik new. Nah, kita klik new. Nah, di sini saya ingin seperti yang tadi, lampu meja tipe A. Nah, bisa kalian lihat di sini ya teman-teman, ini yang muncul, ini nama komponennya, lampu tipe A, kaki lampu tipe A. Nah, sementara kalau kita dia lampu tipe A ini terdiri dari 4 bagian. Nah, yang munculnya tadi 4 bagian. Nah, kita save dulu. Ini BOM biasa. Nah, kalau BOM kit tadi seperti ini. Nah, kalau BOM kit tadi seperti ini. Dia belum dirakit. Kalau BOM biasa tadi dia dirakit. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya sangat jelas. Semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan mengenai fitur work center. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan penjelasan fitur yang kedua. Di sini ada yang namanya work center. Seperti namanya, work center itu artinya pusat kerja. Work center adalah tempat fisik di mana proses pembuatan yang berbeda akan dilakukan. Seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan itu memiliki proses produksi atau tahapan dalam produksinya itu yang berbeda-beda sesuai dengan output atau produk yang akan mereka hasilkan. Nah, misalnya proses tersebut terdiri dari yang pertama itu tahap perakitan, yang kedua dilanjutkan dengan tahap pengecatan, dan yang ketiga diakhiri dengan tahap finishing. Nah, ketiga tahap tersebut merupakan tahapan yang berbeda namun dilakukan secara berurutan, sesuai dalam satu fase. Nah, jadi work center yang dikelola dengan baik itu akan memungkinkan produktivitas perusahaan itu akan naik apabila mereka sudah melalui urutan dari 3 proses tersebut, dari hulu sampai ke hilir. Nah, sehingga akan menghasilkan sebuah produk jadi atau finish good yang kemudian akan menjadi produk yang siap untuk dijual. Nah, untuk melakukan fitur dari work center ini akan saya tunjukkan caranya sebagai berikut. Baik, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat work center. Nah, di sini pada modul manufacturing kita pilih side menu configuration. Nah, di sini akan ada work center ya teman-teman. Ini muncul kalau kalian sudah mengaktifkannya. Kalau belum, berarti belum muncul di sini. Kalian harus mengaktifkannya terlebih dahulu dengan mengakses home menu dan pilih settings. Saya akan menunjukkan di mana letak untuk mengaktifkannya. Nah, kita di menu settings ini pilih modul yang akan kita settings, yaitu modul manufacturing. Nah, di sini ada bagian operations, yaitu work order. Nah, work order, kemudian saya cobaan checklist, kemudian kalian harus checklist dulu work order ini. Nah, maka di sini akan muncul work center. Nah, barulah di sini nanti akan muncul work center di bagian configuration. Nah, kita save setelah kita settings. Nah, kemudian kita kembali ke modul manufacturing. Nah, kita sudah ke halaman modul manufacturing kembali. Kita lihat di configuration, pasti akan muncul nanti work centers. Nah, kita tinggal klik saja. Nah, di sini saya belum membuat work center apapun. Di sini saya akan membuat work centers yang baru. Kita tinggal pilih button new. Nah, saya di sini tetap menggunakan skenario pada saat membuat
bill of material type kit ya. Karena di sana kan saya membuat sebuah lampu meja. Nah, di sini saya akan membuatkan proses pembuatannya. Seperti yang definisi yang saya jelaskan sebelumnya, kalau work center ini kan terdiri dari tiga atau lebih atau berapapun tahapan produksi yang berbeda-beda yang dilakukan dalam satu fase. Nah, di sini saya akan membuat tahapan produksi tersebut. Dalam membuat lampu yang sudah saya buat tadi sebelumnya, saya akan membuat 3 proses. Yang pertama yaitu tahap perakitan, yang kedua tahap pengecatan, dan yang ketiga tahap finishing. Nah, di sini saya akan membuat tahapan yang pertama terlebih dahulu. Ini untuk kita sudah berada di formulir yang dimana kita harus mengisikan beberapa hal. Nah, di sini saya ingin mengisikan work center name. Ini proses yang pertama yang akan saya buat, di mana saya akan membuat work center name-nya ini lamp assembly. Nah, ini untuk kodenya kalian juga bisa isi lamp as. Kalau saya mau isi begini. Kemudian di sini ada standar hours. Di sini bisa dipilih standarnya itu berapa untuk per minggunya itu berapa jam. Di sini saya pilih 40 jam. Nah, di sini nama company saya tetap. Nah, di sini ada alternative work center. Alternative work center ini digunakan, kita bisa juga isi jika work center yang utama kita itu masih dalam proses produksi. Nah, kita bisa membuat alternative work center. Nah, sementara saya belum ingin membuat ini, kita kosongkan saja. Nah, kita masuk ke sini. Nah, di sini ada time efficiency. Nah, time efficiency ini kita bisa bebas isikan berapa. Ini sesuai dengan perusahaan. Kalau time efisiensinya misalnya ini 200, artinya kecepatan pekerjaan dalam tahap ini artinya dua kali lipat. Nah, kemudian ada capacity, ini kapasitas yang bisa kita produksi dalam tahapan ini. Misalnya saya pilih 100. Nah, di sini ada OII target. OII target ini merupakan besaran OII targetnya berapa. Misalnya saya isikan 85% saja. Kemudian di sini kita bisa juga mengaktifkan setup time dan clean up time. Misalnya setup time-nya itu saya mau isinya 5 menit dan kemudian clean up time-nya 10 menit. Nah, di sini ada cost per hours. Nah, di sini kita bisa isikan cost per hours-nya ini jam kerja dari biaya operasional per jamnya. Cost per hours ini biaya operasional per jamnya. Misalnya biaya operasional yang dihabiskan per jam itu sebesar 150.000 misalnya. Nah, di sini saya sudah selesai mengisikan. Nah, kita tinggal klik save saja. Nah, maka akan terbuat. Kita kembali lagi ke work center. Ini baru tahap assembly. Nah, kita akan membuat tahap selanjutnya yaitu pengecatan. Di sini saya kembali isikan work center name-nya lamp painting. Kalau untuk kodenya lamp 001. Standarnya tetap, company-nya juga tetap. Di sini time efisiensinya juga tetap. Time efisiensinya saya ingin 150% saja karena mungkin pengecatan lebih cepat ya diharapkannya. Kalau kuantitinya mungkin 200 produk. Kemudian untuk OI targetnya tetap saja. Kalau di sini untuk saya ingin 15%, setup time-nya, clean up time-nya 10%, 20 mungkin. Nah, kemudian ada cost per hours, dia saya isikan 100.000 saja. Nah, ini sudah selesai juga saya isikan, saya klik save kembali. Kemudian kembali lagi ke work center, saya membuat tahapan yang terakhir, yaitu tahap finishing. Saya klik new kembali. Nah, saya ketikkan lagi di sini lamp finishing. Kodenya Nah, ini sudah saya isi juga, saya klik save.
Nah, ini kita sudah berhasil ya membuat work center untuk 3 tahapan. Ada assembly, ada painting, dan juga ada finishing. Nah, inilah yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa work center ini kan terdiri dari berbagai proses yang berbeda. Ini merupakan proses yang berbeda dalam pembuatan lampu yang sudah sesuai dengan skenario. Nah, prosesan ini juga dilakukan secara dalam satu fase sesuai urutannya dari hulu ke hilir. Nah, itulah yang disebut dengan work center. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya sudah menjelaskan bagaimana membuat BOM type kit dan kemudian dilanjutkan dengan work center. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.